Baik, kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi kita. Materi pada pertemuan hari ini kita bahas tentang MVC ya. MVC itu model view controller. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pembuatan aplikasi menggunakan konsep object oriented programming, nah ada satu konsep yang umum yang sering digunakan, yaitu konsep yang namanya MVC ini. MVC ini bukan hanya digunakan di web saja, tapi hampir semua bahasa pemrograman itu punya, apalagi konsep pemrograman yang orientasi objek ya. Bahasa pemrograman yang berorientasi objek itu mempunyai satu konsep yang namanya MVC ini. Nah, termasuk di dalam pemrograman web. Pemrograman web itu eh, ada framework yang dibangun di atas PHP ya, banyak framework sebenarnya yang dibangun di atas pemrograman PHP ya, bahasa pemrograman PHP itu menggunakan konsep yang namanya MVC ini, karena PHP itu sendiri salah satu bahasa program yang support terhadap object oriented programming. Kalau kita baca definisinya, MVC adalah konsep arsitektur dalam membangun aplikasi yang dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada namanya model, ada namanya view, dan ada namanya controller. Inilah yang disingkat kemudian menjadi MVC. Nah, 3 bagian besar ini kemudian dibagi dibagi tugas gitu ya, dibagi tugas. Jadi di sini juga arsitektur MVC itu digunakan pada perancangan perangkat lunak dengan paradigma OOP. Jadi tidak bisa kemudian MVC diterapkan di di pemrograman prosedural. Jadi MVC itu identik dengan pemrograman OOP. Nah, lalu apa fungsi dari ketiga komponen ini? Ada namanya model ya. Jadi ada namanya model. Model itu bertugas untuk menyiapkan data. Jadi pokoknya kalau data yang mau ditampilkan di web itu dihandle oleh yang namanya model ini. Itu sebabnya ketika data disimpan ke dalam database, maka model inilah yang akan menghandle data yang ada dalam database. Jadi bukan hanya data sih, data database, data dalam bentuk array yang mau ditampilkan juga kadang dihandle oleh model ini. Lalu ada juga namanya view ya. View itu ya namanya juga view. View itu tugasnya itu hanya untuk tampilan saja. Tampilan saja. Itu sebabnya nanti ketika kita buat kode program yang terkait dengan tampilan kan biasanya HTML. Nah, untuk menghandle HTML itu tersimpan dalam view ini. Gitu. Jadi untuk model itu terkait dengan database atau datanya, view itu terkait dengan tampilan. Jadi untuk biasanya data itu direpresentasikan atau ditampilkan di dalam web itu biasanya dalam bentuk HTML ya. Nah, itu view yang menghandle. Lalu yang terakhir controller. Nah, controller ini dia semacam apa? Kalau saya sih biasanya ibaratkan controller itu semacam kalau kita masuk ke sebuah kantor gitu, maka controller itu seperti back office-nya, front office-nya. Jadi ketika kita masuk ke kantor, kita ketemu dengan front office yang akan mengarahkan ketika kita butuh data dari database, ya dia akan arahkan ke dalam, dia akan panggil modelnya. Ketika kita tidak butuh database, maka dia cukup panggil view saja. Jadi controller itu semacam front office-nya, ya. Semacam eh, apa pengatur gitu ya, namanya kontrol. Nah, sistem kontrolnya di sini. Sehingga nanti perjalanan data atau dalam dalam paradigma konsep OOP itu konsep MVC itu ketika user ini meminta data ke dalam sebuah web, maka user akan pertama kali yang dia akses adalah controller. Ya sama seperti ketika kita masuk ke sebuah kantor begitu, maka kita dihadapkan dulu dengan yang namanya front office. Nah, nanti dari controller ini ketika user itu membutuhkan data, maka dia panggil model. Model kemudian mengakses data dari database, lalu kembalikan ke controller. Lalu setelah dapatkan data dari model, baru ditampilkan menggunakan view. Jadi dengan konsep MVC ini, ada beberapa kelebihan yang didapat. Yang pertama, pengorganisasian dan struktur source code itu lebih rapi. Kenapa lebih rapi? Karena
dia memisahkan itu tadi. Jadi dia memisahkan yang ada satu file khusus untuk kontrol alur request user, ada juga satu komponen khusus untuk menghandle basis data. Lalu ada satu juga komponen khusus untuk menampilkan data. Nah, karena terstruktur seperti itu sehingga lebih rapi kelihatan. Lalu dia juga memisahkan logic program dengan tampilan tadi. Jadi logic programnya ada di controller, sama ada di model, lalu tampilan ada di view. Nah, kelebihan berikutnya, maintenance code lebih mudah nanti. Jadi maintenance code lebih mudah karena terpisah-pisah tadi. Kalau dia masalah di database, ya kita lihat di model. Kalau dia masalah di tampilan, kita lihat di view. Kalau dia masalah di kontrol, maka kita lihat di controller, sehingga memudahkan kita nanti pada saat maintenance. Satu juga yang menjadi kelebihan, konsep MVC ini lebih mudah nanti ketika kita bekerja secara teamwork. Karena ada secara teamwork itu masing-masing orang itu bekerja menggunakan aturan MVC itu. Jadi ketika misalnya si A, si B, si C, misalkan 5 orang bekerja secara bersama-sama dalam satu project, nah 5 orang itu masing-masing akan menyimpan file ke dalam model yang namanya MVC, sehingga ketika si A berhalangan, misalnya si A misalnya menyerahkan kode ke si B tidak perlu lagi mencari di mana tempat menyimpan file untuk database, untuk mengakses database, di mana tempat menyimpan file untuk menampilkan, seperti itu. Sehingga untuk bekerja secara tim, itu MVC ini sangat cocok. Lalu berikutnya juga, MVC ini banyak digunakan oleh framework. Nah, framework ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita akan memilih salah satu framework yang yang populer digunakan di PHP ya. Kita bahas mulai pekan depan ya. Jadi kalau tidak salah kita pertemuannya tinggal 2 kali lagi setelah hari ini. Nah, dari 2 kali pertemuan itu kita bahas tentang framework ya. Nah, seperti itu. Lalu ini kita lihat beberapa framework ya yang mensupport terhadap MVC. Sorry, ini salah ini. MVC. Nah, beberapa framework yang support dengan MVC. Kalau di PHP ada beberapa framework seperti Coordinator. Mungkin pernah dengar ya. CI biasanya disingkat nih, Coordinator atau CI. Ada juga namanya Laravel, ada namanya YI, dan ada macam-macam ya. Masih banyak lagi beberapa. Namun ini yang paling populer nih, Coordinator, Laravel, YI. Lalu kalau di bahasa pemrograman Java itu ada Spring ya. Dan seterusnya. Ada kalau di Python ada Django, CheriPy. Lalu di Ruby juga ada. Lalu di JavaScript juga ada React Native, ada React.js. Itu juga menggunakan konsep MVC. Sehingga ketika kita sudah paham terkait dengan, jadi yang pertama sebelum masuk ke MVC, kita harus paham dulu OOP, ya, pemrograman orientasi objek, yang pertemuan kemarin kita sudah bahas. Nah, setelah belajar OOP, baru kita masuk ke konsep MVC. Kalau belum paham terkait dengan pemrograman orientasi objek, lalu masuk ke MVC, itu nanti bingung. Karena di MVC itu menerapkan konsep yang namanya Object Oriented Programming. Sehingga diharapkan harus tuntas dulu di pemrograman orientasi objek, nah, lalu baru kita masuk ke MVC. Nah, framework itu sebenarnya ya namanya juga framework ya. Jadi kerangka kerja yang sudah ada rule-nya, sehingga nanti memudahkan orang dalam membuat aplikasi gitu. Nah, framework itu berdiri di atas bahasa pemrograman. Ya. Jadi seperti PHP ada framework-nya, Java ada framework-nya, Python ada framework-nya, Ruby, JavaScript. Sehingga step by step untuk belajar pemrograman, belajar framework ya. Step by step untuk belajar framework, yang pertama kita harus paham dulu konsep OOP, yang kedua kita harus paham dulu konsep MVC, baru kita masuk ke framework. Kalau teman-teman belum paham OOP, kemudian belum paham juga konsep MVC, lalu langsung masuk ke framework, itu nanti bingung. Nah, framework ini cukup populer saat ini yang kode CI sama Laravel ya, YI juga. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke
salah satu framework, mungkin saya akan milih Coordinator. Lalu ini konsep MVC yang sederhana seperti ini. Jadi ada model, ada controller, dan view. Jadi user mengakses controller, lalu controller akan meminta, kalau dia butuhkan data dari database, dia akan minta ke model, model siapkan data, lalu tampilkan di view. Ini konsep sederhananya MVC. Kalau menggunakan framework seperti Laravel, itu konsepnya lebih kompleks lagi. Ini saya ambil dari sumber dari Laravel sendiri. Ini bisa kelihatan tidak nih? Saya perbesar sedikit ya. Nah, jadi kalau konsep Laravel itu modelnya seperti ini. Saya perbesar sedikit gambarnya biar jelas kelihatannya. Oke. Jadi kalau Laravel itu user harus pertama kali dia lakukan adalah entry script ya. Dia masuk ke konfigurasi, lalu konfigurasi kemudian menjalankan aplikasi. Jadi apa namanya, standarnya lebih kompleks lagi nih MVC-nya. Jadi dia tidak langsung masuk ke controller. Dia masuk dulu ke entry script-nya, kemudian dia jalankan aplikasinya. Aplikasi kemudian apa namanya, di route ya. Di route sesuai dengan komponen yang diminta oleh user. Lalu setelah di route, kemudian dia buat kontrolernya. Controller baru dibuat di sini di bagian application-nya. Setelah dibuat controller, baru kemudian di action. Nah, di sini kemudian nanti ada filterisasi di sini. Kalau yang di request oleh user itu valid, baru dijalankan load model dan view. Kalau yang di request itu ternyata misalkan script hacking begitu, ya, misalkan kita ada fungsi get, kemudian kita sisip sesuatu di sana. Nah, di filterisasi ini akan difilter apakah yang di request oleh user itu valid atau tidak. Kalau tidak valid, maka direspon langsung keluar dari sini. Jadi dia tidak mengakses lagi model dan view. Dia langsung keluar, lalu tampilkan responnya ke user. Kalau dia request daripada user itu kemudian valid, maka dia lanjutkan dengan meload model. Lalu dia akses ke database, kalau ada datanya, kalau tidak ya dia langsung masuk ke view untuk di-render view-nya, untuk menampilkan datanya. Lalu datanya kemudian ditampilkan ke respon komponen, lalu ditampilkan ke user. Itu kalau yang Laravel. Jadi konsep MVC yang awalnya seperti ini, kemudian Laravel membuat dia menjadi lebih kompleks lagi dengan menambahkan beberapa filterisasi, ya, misalkan seperti filterisasi data. Nah, alurnya kemudian bertambah. Kita lihat misalkan lagi untuk Coordinator. Coordinator ini konsepnya, ya, yang pertama user mengakses adalah halaman index.php. Jadi ini mungkin pertemuan depan kita bahas menggunakan Coordinator ya. Jadi mungkin ini nanti kembali akan direview lagi nih pekan depan. Jadi ketika kita mengakses pertama kali, kita akses yang namanya index.php. Dari index.php kemudian dia arahkan ke routing. Dia arahkan ke routing. Routing ini namanya routing ya. Routing ini kalau saya ilustrasinya seperti kita masuk ke dalam sebuah bangunan tadi ya, sebuah kantor, maka routing ini seperti security-nya gitu ya. Jadi kita mau masuk ke kantor, kita ketemu dulu dengan security depan. Nah, security kemudian mengarahkan kita mau kemana gitu. Nah, bagian routing ini dia akan mengarahkan kita ke security dulu. Jadi kita dicek dulu data yang kita minta, ya, kita minta data dari index.php, data yang kita minta kita di filterisasi dulu di sini. Di secure dulu data yang diminta. Ya, jangan sampai data yang diminta itu merupakan script hacking misalnya. Nah, maka bagian security ini kemudian memfilter data yang diminta oleh user. Setelah data sudah bersih, jadi data ketika masuk ke dalam application itu sudah bersih, ya, sudah bersih dari script injeksi seperti itu. Jadi dia masuk ke aplikasi controller. Nah, controller di sini barulah controller melihat apa yang dia butuh oleh user. Kalau dia butuh model, maka dia ambil data dari model. Kalau dia butuh library, pihak ketiga misalnya, maka dia ambil dari library.
Kalau dia butuh helpers, maka dia ambil dari helpers. Kalau dia butuh plugin, dia ambil dari plugin. Kalau dia butuh script tambahan, maka dia ambil dari script. Jadi itu fungsinya controller tuh. Jadi security, kalau saya ilustrasikan seperti kita masuk ke gedung tadi, kita akan berhadapan dengan satpam. Satpam kemudian memeriksa barang bawaan kita, lalu kita masuk ke resepsionis atau front office-nya. Front office kemudian menanyakan kita butuh apa. Ketika kita butuh apa, dia akan ngambil, lalu dia apa namanya, perlihatkan kita dalam bentuk tampilan. Nah, di sini apa namanya, satu lagi fitur yang ditambahkan oleh CI ya, coordinator, yaitu caching ya, caching data. Nah, cache data ini fungsinya supaya ketika user merequest data yang sama, ya, kalau data yang pertama dia request, dia akan ikuti prosedur ini. Kalau data yang sama dia minta kedua kalinya, dia tidak perlu mengikuti prosedur ini. Jadi caching ini seperti apa? Agar supaya web loadingnya lebih cepat. Jadi kalau user merequest data yang sama, dia tidak perlu melalui tahapan-tahapan ini, dia langsung masuk ke sini saja. Jadi di routing dia akan cek apakah sudah pernah mengakses data yang sama. Kalau iya, langsung saja diambil data dari sini, sehingga tidak perlu load terlalu lama. Jadi beginilah proses MVC yang terjadi di CodeGlitter. Yang awalnya konsep MVC sederhana, lalu beberapa framework kemudian mengembangkan MVC itu. Ada yang menggunakan Laravel dengan menggunakan konsep seperti ini, ada menggunakan coordinator dengan menggunakan konsep yang seperti ini. Oke, nanti jika ada pertanyaan silahkan ya, ditanyakan saja. Hari ini kita bahas konsep saja. Coding, ada sedikit coding, kita contoh saja ya. Nanti pekan depan baru kita masuk ke coding untuk coordinatornya. Berikut, ini contoh MVC ya. Saya coba contohkan MVC sederhana. Yang pertama, ini kita buat database-nya dulu. Jadi kalau database ini, saya masuk dulu ke sini, ini database-nya. Oke, database-nya saya kopas saja ini. Saya kopas. Ini kalau dilihat kode database ini, kode SQL ini seharusnya sudah paham ya. Yang pertama kita buat tabel. Ini kekecilan di situ. Bisa kelihatan nih? Bisa ya? Oke. Jadi yang pertama kita buat tabel, lalu yang berikutnya kita buat database yang pertama, lalu kita buat tabel. Ini saya ambil script dari pertemuan kita yang waktu bahas SQL ya. Kita buat tabel namanya mahasiswa, di dalamnya ada NIM, tipe datanya varchar, maksimal 15 sebagai primary key, kemudian ada nama, varchar 50, alamat, varchar juga 50, Jekyll, varcharnya 1, dan hobi, varcharnya 50. Lalu kemudian kita insert dua data. Data yang pertama 001 NIM-nya, namanya Budi, alamat Kalimantan, kemudian jenis kelamin laki-laki, hobinya membaca dan olahraga. Ini mungkin kita hapus saja sebagian supaya tidak sama ya. Di sini ada juga 002, namanya Wati, alamatnya Kalimantan, jenis kelaminnya perempuan, lalu membaca juga. Ya. Nah, misalkan seperti ini datanya, kita eksekusi, klik go, sini ada masalah, kita cek, kolom does not exist ya, row 1, coba kita cek dulu. Oh ini, seharusnya tidak ada tanggal lahir di sini ya. Di sini kan cuma sampai di hobi saja ya. Saya keliru, salah script nih. Tapi saya langsung ubah saja di bagian sini ya. Jadi untuk input datanya hanya sampai di hobi. Ini juga yang input datanya sampai di hobi saja. Oke. Ini kita save. Kita go. Nah, ini database kampus sudah dibuat ternyata. Kita coba cek database kampusnya. Oke, sudah ada tabel mahasiswa. Di dalamnya belum ada data. Kita ambil datanya dari sini saja. Oke, kita insert datanya.
Ini kita insert dua data ya. Klik go. Nah, sekarang datanya sudah berhasil terinput. Tabel mahasiswa kita lihat di sini ada dua data ya. NIM ada 01 dan 02, nama ada Budi dan Wati, alamatnya Kalimantan, ada laki-laki dan perempuan, hobinya coba kita hapus saja satu biar tidak sama gitu ya. Biar datanya nggak sama. Oke, membaca misalnya. Oke. Pertama database sudah siap, lalu berikutnya kita ini saya hapus saja ya, biar tidak sama datanya. Supaya nanti biar pada saat kita menampilkan data itu datanya variatif. Oke. Jadi yang pertama kita siapkan database, kemudian yang berikutnya kita siapkan buat source code-nya ya, buat source code-nya. Cara buat source code silakan menggunakan editor masing-masing. Saya coba menggunakan Visual Studio Code. Oke. Saya closing get started-nya. Kita buat folder ya. Kita langsung open folder. Open folder. Lalu kita buat folder di dalam exam. Exam saya punya simpannya di drive D ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan kita buat di sini misalnya apa MVC. Saya beri folder namanya MVC. Oke, kita open. Nah, oke, di sini kalau kita akses localhost, lalu MVC, nah masih kosong ya. Nah, pertama kita siapkan view-nya dulu ya. Kita tampilkan view, siapkan view-nya dulu. Saya copy, kita buat sini file baru, namanya view.php. Nah, save ya. Kalau kita perhatikan dalam view ini semua kode HTML ya. Kode HTML, lalu di dalamnya kita nyisip code PHP. Ini saya coba buat dulu semua, baru kemudian saya jelaskan ya. Jadi kita siapkan view, lalu ada model untuk apa namanya? Kalau kita bahas kemarin itu setiap file itu sebaiknya kita gunakan huruf besar ya, karena nanti pada saat kita buat apa namanya kelas itu kelasnya menggunakan huruf besar ya. Namun kalau huruf kecil juga tidak ada masalah sih. Cuman biasanya apa namanya standarnya itu nama file dari sebuah kelas itu gunakan huruf besar. Kita coba gunakan saja huruf kecil biar semua sama saja ya. Apa model model.php, lalu saya tambahkan juga model view controller.php. Jadi ada 3 file. Lalu kalau kita lihat konsep tadi, ketika user mengakses, dia harus mengakses satu file dulu ya, file index dulu baru ke controller. Untuk menampilkan itu kita gunakan saja file index.php. Nah, index ini akan dieksekusi pertama kali ketika kita masuk ke folder ini ya. Nah, misalkan di sini saya tulis php, di dalamnya misalkan saya echo selamat datang gitu ya. Oke. Ini kalau kita save kembali ke sini, begitu saya akses MVC, yang diakses pertama kali adalah index.php. Ini kalau saya tulis index.php ya sama saja sebenarnya. Oke, secara default halaman yang diakses pertama kali ketika kita akses folder, ya, folder dari webnya kita, itu yang dicari adalah file index. Itu sebabnya index langsung dieksekusi di sini. Nah, sekarang kita siapkan scriptnya. Ini view-nya tadi sudah. Berikutnya view, ini model. Oke, kita copy dulu model. Ini model. Kita paste seperti ini. Ini karena kita copy dari apa namanya? Dari PowerPoint sehingga spasinya kemudian menjadi error di sini. Saya hilangkan dulu spasinya biar tidak error ya. Ini kalau gunakan editor yang lain sebenarnya tidak ada masalah nih.
Ini karena editor saya sudah terinstall beberapa extension, sehingga pengecekannya termasuk spasi ya. Oke, model view sudah, tidak ada masalah. Lalu bagian model sudah. Berikutnya kita kopas lagi yang bagian model. Ini apa? Grid data. Ini controller ya, sorry. Ini bukan model nih, ini controller. Oke, kita buat controllernya di sini, controller.php, kita paste. Oke, tidak ada masalah, tidak error ya. Lalu kita masuk ke index. Oke. Jadi yang pertama kali dia akses adalah index.php. Masih ingat ini? Ini script untuk SPL autoload ya. Jadi artinya pada saat aplikasi index ini dibuka, ya, pada saat indeks ini dieksekusi, maka dia akan load semua kelas yang ada pada folder ini. Jadi controller ini kan auto load ya. Kemarin kita bahas di di pembahasan terkait dengan OOP. Ini standar PHP library untuk auto load register. Artinya pada saat indeks ini dieksekusi, dia akan meload semua kelas, semua file kelas di sini. Ini dianggap kelas nih ya. Semua file kelas yang ekstensinya PHP di sini. Jadi kalau di sini ada kelas controller .php ada, lalu di sini ada kelas model .php, lalu di sini ada view-nya. Jadi semua kelas yang ada di dalam sini akan di-load di sini. Setelah di-load, ini kalau autoload ini tidak digunakan sih sebenarnya bisa pakai require saja ya. Require controller.php, require model.php juga boleh sih. Ini cuma kita gunakan karena konsepnya kita MVC dan kita gunakan OOP, maka kita gunakan saja ini SPL. Jadi setelah di load, lalu kita buat di sini new controller. Jadi kita buat satu objek namanya objek controller. Nah, sekarang kita lihat di objek controller. Jadi pada saat user mengakses data, dia akan membuat controller baru. Nah, controller baru, apa yang terjadi di controller baru? Pada saat pembuatan controller, yang akan dieksekusi pertama kali adalah metode constructor. Masih ingat kemarin waktu kita belajar di pemrograman PHP menggunakan OOP, constructor itu merupakan metode khusus yang akan dieksekusi pertama kali pada saat objek dibuat. Maka ketika kita buat objek menggunakan controllers, maka constructor otomatis akan dieksekusi. Apa yang ada dalam constructor? Yang pertama, kita buat model. Kita buat objek model. Maka karena constructor, karena kita butuh data nih ya, karena kita tadi kan kita bicaranya kita buat database tadi ya. Karena kita butuh data, maka kita panggil modelnya. Nah, kita lihat model di sini. Pada saat kita buat objek model di sini, ya tidak terjadi apa-apa karena model ini tidak punya constructor. Sehingga di sini hanya cukup buat model saja nih. Kita buat objek namanya model. Lalu data kita nampung dalam sebuah variabel data, lalu kita panggil objek modelnya. Nah, dalam objek model ada satu metode yang namanya tampil data di sini. Maka kita panggil tampil datanya. Apa tampil datanya? Nah, ini bagian model nih. Model itu urusan dengan database. Maka controller, karena user merequest data berhubungan dengan database, maka controller ini kemudian manggil model di sini. Modelnya apa? Model itu mengambil data dari database. Kita lihat pada saat dia metodenya tampil data, dia lakukan koneksi ke database, lalu dia lakukan query ke dalam database. Query-nya apa? Tampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa. Di sini tadi kan kita sudah punya data nih ya. Datanya namanya dalam tabel mahasiswa nih. Kita sudah punya data. Maka data ini akan diambil semua nih oleh si model ini. Model dengan function tampil data. Nah, di sini kemudian dia melakukan pengulangan untuk menampung data dalam variabel data ini. Jadi data nanti dalam bentuk array. Setelah itu baru di-return datanya. Jadi setelah metode tampil data ini dipanggil, maka data yang akan didapatkan dari database akan disimpan ke dalam variabel namanya data. Nah, data ini kemudian kembali ke sini.
Jadi sampai pada proses ini, maka didapatlah data, dapat data tadi. Setelah dapat data, lalu controller kemudian mengarahkan data itu untuk ditampilkan dalam view. Jadi ditampilkan dalam view, kita lihat view-nya. Kalau kita lihat view di sini, ini kode HTML, kode HTML di dalamnya kita sisip di sini untuk menampilkan data dari data yang kita dapatkan di sini tadi. Di bagian controller kan kita dapat data ya. Lalu kita tampilkan dalam bentuk view-nya ini. Yang pertama apa dilakukan? Kita buat dulu nomor. Lalu kita gunakan for each untuk mengambil data tadi. Ini kan dapat data nih ya. Dapat data di sini. Setelah dapat data kemudian di-over ke sini. Lalu kita buat repeat ya. Buat perulangan di sini untuk menampilkan data yang sudah didapat tadi. Lalu di dalamnya kita buat TR nih ya. Baris, lalu dalam baris ada TD. Nah, di sini ada D. D ini apa? Alias ya, alias dari data. Jadi data NIM kita tampilkan, data nama kita tampilkan, data alamat kita tampilkan, lalu data hobi juga kita tampilkan di sini. Nah, kalau kita save semua, ya kita save semua, lalu kita kembali ke browser, kita arahkan ke sini, maka seharusnya data dari database itu kemudian ditampilkan. Kalau kita input lagi satu data di sini, misalkan kita insert ya, kita insert satu data lagi di sini, misalnya NIM-nya apa? 003, namanya misalkan si Fajrul misalnya, lalu alamatnya Kalimantan lah ya. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, hobinya misalnya renang, lalu kita simpan. Nah, kita cek di sini konsepnya, seharusnya datanya tampil gitu. Jadi konsep MVC ini memisahkan logic dan view. Jadi user mengakses data indeks, indeks kemudian mengarahkan dia ke controller. Jadi indeks ini kalau saya sih ibaratnya seperti satpam tadi ya. Satpam arahkan ke front office kemudian mengarahkan dia kalau dia mau butuh model ya dia ambil modelnya atau ambil datanya, kalau dia butuh view ya ditampilkan view-nya. Jadi di controller ini karena dia butuh data, dia akan panggil model, setelah dapatkan data lalu dia tampilkan ke view begitu. Konsep MVC cukup sederhana ya. Namun untuk menguasai konsep MVC ini kita butuhkan pengetahuan terkait dengan object oriented programming. Nah, di sini saya coba cari referensi alternatif ya. Referensi alternatif supaya perlu dikuasai dulu gitu ya. Karena ketika kita paksakan untuk masuk ke framework tanpa menguasai namanya OOP dan MVC, itu agak sulit nanti difahami. Sehingga di sini saya kasih referensi dalam bentuk video ya. Ini kalau kita klik ini, kita akan diarahkan ke satu playlist. Saya dapatnya playlist dari siapa namanya itu? Salah satu channel yang cukup populer saat ini di pemrograman web, web Unpas ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nonton web Unpas. Ini satu bahas tentang OOP, yang satu bahas tentang konsep MVC dalam PHP. Saya harapkan sebelum kita belajar di pekan depan itu sudah tuntas ini dengan konsep MVC-nya. Karena kalau belum paham itu nanti sulit difahami terkait dengan penggunaan framework. Di sini jadi sebentar ya, ini masih loading. Saya rekap saja dulu link-link ya, biar dipelajari dulu. Saya rekapnya di mana? Oke saja, coba rekap. Nah, ini ada di
OP ya, ini harus bisa difahami dulu. OP mulai dari, kalau di sini cukup jelas dan dia potong videonya pendek-pendek sehingga apa namanya, belajarnya cukup mudah. Di sini pembahasan mulai dari OP dasar sampai namespace ya, sama dengan yang kita pelajari kemarin. Cuman kemarin karena kita waktunya sempit sehingga terlalu di pressing, akhirnya mungkin penjelasan saya kurang detail. Nanti coba dipelajari kembali konsep OP di sini. Konsep OP di sini pastikan dipahami dulu OP-nya, baru masuk ke konsep MVC. Konsep MVC ini mulai dari persiapan bahas tentang apa itu routing, apa itu controller, apa itu view, apa itu asset, model, sampai database, lalu bagaimana insert data, ya. Lalu apa lagi nih? Ya, flash message ini untuk tampil pesan saja, lalu delete data, update, ya. Lalu searching. Nah, saya rasa ini cukup cukup untuk kalau sudah ditonton semua video ini, saya rasa cukup untuk modal untuk kita masuk ke framework. Ini saya coba rekap link yang saya sudah pernah bagi. Saya rekap dulu. Saya rekap di sini yang kita sudah pernah. Yang pertama link materi, ya. Saya share dulu link materi. Di dalam link ini sudah ada materi beserta source code, ya. Saya sudah simpan ke sini. Source code yang pernah kita pelajari itu sudah saya simpan ke dalam folder ini. Silahkan diakses atau di-download. Oke. Yang pertama link materi, ya. Link materi. Oke. Lalu yang kedua link rekaman. Sebentar. Yang kedua link rekaman. Link rekaman ada di Jadi kita sudah hampir di penghujung mata kuliah ini, sehingga saya bagikan juga beberapa link penting ini agar supaya dipelajari, agar lebih maksimal lagi untuk pemahamannya. Sebentar ya, ini agak lambat loading ini. Pemrograman, link playlistnya. Ini link rekaman kuliah. Lalu berikutnya untuk link OP, materi OP. OP tadi ada di mana? Sini ya. Ini link untuk OP. Lalu ada link juga untuk MVC, ya. Oke. Ini saya copy, saya bagikan ke chatting, ya. Nah, silakan disimpan saja apa namanya catatan itu agar supaya diakses untuk dipelajari sebelum kita masuk ke pekan depannya. Baik, untuk materi hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Materi tidak terlalu banyak. Cukup paham dulu apa itu konsep MVC. Nanti pekan berikutnya baru kemudian kita masuk ke bagaimana pemrograman menggunakan framework.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Oh ya, untuk kemarin kan saya sempat kasih tugas ya. Dan mata-mata kuliah ini kalau tidak salah saya belum kasih UTS. Jadi UTS itu silahkan diselesaikan tugas yang kemarin saja. Jadi UTS itu dalam bentuk tugas. Sorry. Tugas kemarin itu tugas satu ya. Tugas satu itu eh, sebagai pengganti UTS. Jadi sebagai tugas satu sekaligus sebagai pengganti UTS. Nanti setelah kita belajar framework, nanti saya kasih tugas juga. Tugas itu sebagai tugas 2, lalu sebagai pengganti UAS. Ya. Tugas kemarin itu kalau tidak salah kita menggunakan pemrograman terstruktur, pemrograman prosedural, untuk membuat website sederhana yang di dalamnya ada login, lalu serta CRUD. Ya. Nah, database-nya kemudian saya minta untuk masing-masing orang beda database. Silahkan dibuat saja, lalu dibuatkan dalam bentuk laporan saja. Tidak perlu gunakan format tertentu di laporan, yang penting dalam laporan itu ada pembahasan terkait dengan database, kemudian masuk ke source code-nya juga silahkan dibahas ya, sampai selesai. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Untuk pengumpulan tugas, oh ya, untuk kumpul tugas mungkin silakan di email saja ya. Kumpul tugas via email saja. Email ke salkin.lutfi@ saya coba pakai yang institusi saja, unhair.ac.id. Pakai subjeknya tugas UTS Unmul ya. Ya. Jadi subjeknya tugas UTS Unmul, lalu di attachment file. Jadi filenya bisa bentuknya PDF saja ya, file PDF. Lalu kirim ke sini. Apakah ada deadline? Tugasnya apa? UASnya kapan di Unmul? Kita pakai deadline-nya di deadline UAS saja ya. Deadline tanggal UAS di Unmul. UASnya kapan di Unmul? Tanggal berapa? Sudah ada informasi? Pastinya Pak. Ya, Tapi sekitar awal Desember. awal Desember. Ya, berarti sekitar situlah. Atau saya kasih ini saja ya. Kita coba cek di sini. Awal Desember berarti tanggal berapa kita bisa masuk. Sini apa nih? Tanggal berapa tuh ya? Saya kasih deadline 10 Desember ya. Boleh ya? Tanggal 10 Desember lah. Kita coba kumpul. Semua tugas ya. Semua tugas. Deadline 10 Desember. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Itu cukup ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Oh iya, untuk absensi. Sebentar, saya share dulu absensinya. Absensi.
Oke, link ada di link absen. Oke, silakan absen. Setelah absen sudah bisa tinggalkan room.